Legenda Pendekar Abadi 156. Lei Tian masih hidup. Melihat luka-luka yang dialami oleh pemuda di depannya membuat Mu Xianji mulai menerka-nerka. Tatapannya penuh selidik kepada seorang wanita yang tampak lemah. Kamu beristirahatlah dan jangan berpikiran yang aneh-aneh, sisanya biar paviliun ungu yang mengurusnya, ucap Mu Xianji. Baik, terima kasih tetua, jawab Hu Qing dengan hormat. Nona, apakah kau berasal dari akademi juga? Tanya Mu Xianji. Wanita di depannya tidak menggunakan pakaian seperti murid akademi kekaisaran pada umumnya. Benar, hanya saja hari ini adalah hari terakhir aku berada di akademi, jawab Li Yifei dengan jujur. Apakah kau jenius yang berasal dari sekte teratai ungu? Tanya Mu Xianji. Sebagai orang yang mengelola paviliun ungu tentulah mendengar kabar dari akademi kekaisaran. Benar Tuan, namun sebelumnya apakah boleh kita berbicara empat mata? Li Yifei ingin berkata jujur dengan Mu Xianji, saat ini hanya tetua pemilik tempat ini yang bisa lah percaya. Meskipun belum tahu pasti tentang kebenarannya, Li Yifei yakin jika pemilik tempat ini berkaitan erat dengan orang-orang sekte Belati Merah. Baiklah, kau bisa ikut denganku, ucap Mu Xianji. Kemudian ia melangkah keluar ruangan tempat di mana Hu Qing sedang dirawat oleh anak buahnya. Di paviliun ungu juga terdapat seorang tabib yang mengerti ilmu pengobatan. Bahkan tabib ini juga yang biasa diandalkan oleh Mu Xianji dalam menilai bahan-bahan herbal langka dan berkualitas tinggi. Sebagai penilai, tabib ini memiliki kedudukan yang penting di paviliun ungu yang sangat disegani oleh Mu Xianji. Silahkan duduk Nona, sepertinya telah terjadi hal serius padamu, ucap Mu Xianji ketika tiba di ruang pribadinya. Betul Tuan, jawab Li Yifei. Semua ini berkaitan dengan diriku yang selama beberapa tahun tidak bisa berkembang dalam berkultivasi. Bahkan dalam tempo terakhir aku sudah kehilangan kontrol energi Qi dan sepertinya kerusakan dantian di dalam tubuhku sepertinya sudah parah. Li Yifei berkata dengan serius. Ia mengatakan hal yang memang benar dirasakannya. Lalu, tanya Mu Xianji yang mulai tertarik. Awalnya aku mengira karena gangguan pikiran atas kesalahanku menutupi kematian Lei Tian. Namun setelah peristiwa penyergapan hari ini aku baru sadar jika aku sebenarnya telah diracuni oleh orang yang berasal dari sekteku sendiri, lanjut Li Yifei menjelaskan keadaannya. Sebentar, tadi kau bilang tentang kematian Tuan Muda. Tanya Mu Xianji sambil mengernyitkan kedua alis matanya. Melihat reaksi Tuan Mu Xianji yang begitu menghormati Lei Tian membuat Li Yifei terkejut. Pasalnya Lei Tian bukanlah orang yang sama seperti Mu Jiao yang berada dalam satu keluarga yang sama. Namun memikirkan perkataan Hu Qing yang memanggil Lei Tian sebagai ketua, membuat Li Yifei semakin tertarik terhadap jati diri sosok pemuda yang membuatnya memikirkan selama 2 tahun terakhir. Benar Tuan, hal ini berkaitan dengan kematian Lei Tian. Sebenarnya ia tidak dibunuh oleh orang-orang kekaisaran Wei, pelaku sebenarnya adalah Ratu Xiaomei yang waktu itu bertindak sebagai panglima perang, ucap Li Yifei dengan jujur. Ia berharap dengan terbukanya tabir rahasia akan mengurangi beban moralnya. Mendengar perkataan dari Li Yifei, ekspresi Mu Xianji terlihat sangat marah. Bahkan jari tangannya terlihat mengepal. Aura membunuhnya pun merembes keluar membuat Li Yifei tertekan. Kurang ajar. Pantas saja Kekaisaran Qin tidak melakukan aksi balas dendam, padahal menaklukkan Kekaisaran Wei sangat mudah di saat mereka sudah kehilangan orang-orang terbaiknya. Mu Xianji terlihat marah, memikirkan kekejaman Xiaomei yang ternyata dalang dari semua kekacauan. Tunggu.
Jangan bilang jika wanita laknat itu menyingkirkan tuan muda karena ingin menduduki kekuasaan seperti saat ini. Ucap Mu Xianji dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Sepertinya memang demikian, apalagi hal ini terlihat sudah direncanakan sejak lama, ujar Li Yifei yang tidak menutupi hal yang La ketahui. Hahaha. Xiao Mei konyol, bodoh. Dasar wanita laknat, Mu Xianji tertawa lepas. Di tengah kekesalan dan kebenciannya tentu Mu Xianji paham apa yang akan terjadi. Berdasarkan informasi yang baru saja La dapatkan dari tetua Mu Chen, pedang spiritual milik Lei Tian sudah meninggalkan sekte. Benda spiritual tersebut sudah kembali kepada pemiliknya. Dalam hal ini adalah Lei Tian dan sekaligus membuktikan jika Lei Tian memang masih hidup. Hanya saja di mana ia berada tidak ada yang mengetahuinya, bahkan rahasia ini juga hanya diketahui para petinggi sekte Belati Merah. Li Yifei keheranan dengan sikap Tuan Mu Xianji yang tertawa begitu keras. Ekspresi rumitnya sulit ditebak oleh Li Yifei pada saat ini. Kau sudah benar Nona, dengan berkata seperti ini maka kami akan sangat menghargai kejujuranmu. Meski kau sudah ditelantarkan oleh sektemu, percayalah sekarang kau berada pada perahu yang tepat. Kelak Tuan Muda akan mengenalmu dan membalas semua pengorbananmu hingga apa yang telah terjadi hari ini, ucap Mu Xianji dengan sungguh-sungguh. Li Yifei menjadi bingung dengan ucapan Tuan Mu Xianji. Istilah Tuan Muda jika merujuk kepada Lei Tian berarti bukankah pemuda tersebut masih hidup? Meskipun ia kehilangan kultivasinya namun ia tidak kehilangan daya kritisnya. Sebagai jenius ia terkenal karena bakar dan kemampuannya dalam memahami suatu hal lebih baik dari orang lain. Tuan, apakah itu berarti saudara Lei Tian masih hidup? Ucap Li Yifei dengan hati-hati. Hahaha. Menarik, kau tetaplah murid jenius. Memang bodoh sekte teratai ungu yang telah membuangmu, ucap Mu Xianji sambil tersenyum lebar. Lalu ia menatap Li Yifei dengan serius. Sepertinya demikian, Tuan Muda adalah ketua sekte Belati Merah yang sesungguhnya. Pastilah memiliki rahasia dan kemampuan yang berada di luar nalar, hanya saja kami masih menunggu kepulangan Tuan Muda, ucap Mu Xianji kepada Li Yifei. Untuk menarik bakat jenius seperti dirinya maka Mu Xianji terpaksa membocorkan rahasia besar. Namun kuharap kau bisa menjaga rahasia ini. Kebiasaan Tuan Muda adalah ia tidak pernah mau dirinya diekspos kecuali jika waktunya sudah tepat, tambah Mu Xianji. Namun kali ini ada sedikit penekanan. Tentu saja aku akan menjaga rahasia ini. Aku juga berharap saudara Lei Tian bisa membereskan semua kekacauan yang telah ditimbulkan oleh wanita yang merupakan ular kepala dua tersebut, ucap Li Yifei dengan senyum cerah. Jika benar Lei Tian masih hidup maka kedatangannya ke tempat ini adalah suatu petunjuk yang sangat luar biasa. 157. Kabar bahagia. Li Yifei sangat gembira mendengar kabar dari Tuan Mu Xianji. Mengabaikan kondisinya yang sedang terluka lah hampir melompat kegirangan. Dengan reputasi yang dimilikinya Tuan Mu Xianji, dirinya tidak mungkin berbohong, apalagi dengan berita yang sifatnya sangat terbatas ini. Kau beristirahatlah terlebih dahulu, biarkan tabib dari paviliun ungu memeriksa kondisimu, ucap Mu Xianji. Dengan kemampuan tabib yang ia miliki, ia yakin bisa mengatasi kondisi Li Yifei. Terima kasih Tuan atas kebaikannya, ucap Li Yifei dengan tulus. Setelah berkata seperti itu, Li Yifei segera diarahkan ke salah satu ruangan yang berbatasan dengan tempat Mu Xianji bekerja. Hal ini dikarenakan Li Yifei yang seorang wanita adalah wanita maka ia mendapatkan ruangan yang lebih privasi.
Sementara Mu Xianji langsung kembali ke ruang kerjanya untuk membuat beberapa pengaturan. Hal yang paling Ia pikirkan saat ini adalah masalah dukungan Sekte Belati Merah terhadap Kekaisaran dan juga keselamatan Mu Jiao dan yang lainnya. Jika semua ini ulah Xiaomel, maka apa yang dikatakan oleh Li Yifei memang tidak salah, batin Mu Xianji sambil memetakan beberapa masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan data yang ia miliki tidak sulit baginya untuk menarik kesimpulan. Sebagai pengelola paviliun ungu kinilah harus berpikir keras. Menghadapi seseorang yang sangat kuat seperti Xiaomei butuh mobilisasi orang-orang yang tidak sedikit. Andal saja Tuan Muda sudah kembali, gumam Mu Xianji penuh harap. Selang beberapa jam kemudian, tiba-tiba seorang penjaga kembali melapor. Kali inilah melaporkan ada seorang tetua dari Sekte Perisai Api ingin bertemu secara pribadi dan membawa berita yang sangat penting. Lapor Tuan, di bawah ada seorang tetua Sekte Perisai Api. Ia ingin bertemu dengan Tuan secara pribadi, ucap penjaga tersebut memberikan laporan. Mendengar laporan dari penjaganya, Mu Xianji tampak berpikir. Selama ini dirinya tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang berasal dari sekte tersebut. Selain berbeda provinsi, ia juga memang tidak membuka jalur kerjasama dengan mereka. Bawa kemari tetua tersebut, aku akan menemuinya secara langsung, ucap Mu Xianji kepada penjaganya. Ia sedikit penasaran tentang keadaan yang mendadak ini. Baik Tuan, sahut penjaga itu dengan patuh sebelum akhirnya kembali ke lantai bawah. Tidak lama kemudian penjaga tersebut kembali dengan membawa seorang tetua yang dimaksud. Dari atribut yang digunakan terlihat memang ia adalah seorang tetua Sekte Perisai Api. Selamat datang Tuan, silahkan duduk, sapa Mu Xianji dengan ramah. Terima kasih Tuan, apakah Anda adalah Tuan Mu Xianji? Ucap tetua tersebut dengan sopan. Ia juga mengklarifikasi identitas pria yang berada di depannya. Betul tetua, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Mu Xianji tanpa membuang waktu. Mengerti akan maksud dari Mu Xianji, maka tetua tersebut langsung mengeluarkan pedang pusaka yang sebelumnya sudah bungkus dengan kain berwarna putih. Dengan hati-hati ia membuka pedang yang kini dititipkan kepada dirinya. Perlahan kehadiran pedang spiritual membuat Mu Xianji tercengang, sambil mengernyitkan matanya ia tanpa sadar bangkit dari tempat duduknya. Bagaimana pedang tersebut berada di tangan tetua? Tanya Mu Xianji dengan waspada. Harap tenang dulu Tuan, biarkan saya bicara, ucap tetua tersebut yang kini yakin dengan identitas pemilik paviliun ungu tersebut. Namun Li Yifei yang berada di seberangnya menjadi terganggu, secara tidak sengaja ia menyimak hal yang baru saja terjadi. Benda ini merupakan amanat dari Tuan Pendekar Agung Lei Tian, aku diperintahkan ke tempat ini secara rahasia. Untuk bertemu dengan Anda, ucap tetua tersebut dengan suara agak gemetaran. Kalau begitu Tuan Muda baik-baik saja? Tanya Mu Xianji dengan rasa bahagia yang membuncah. Tentu saja, bahkan jika leluhur Zhu tidak memuaskan kehendaknya maka sudah dipastikan Sekte Perisai Api sudah dijungkir balikkan olehnya, jawab tetua tersebut dengan perasaan ngeri. Apakah yang kau maksud adalah sesepuh Zukal? Tanya Mu Xianji yang kini terkejut, ia tidak percaya setelah mendengar kemunculan Lei Tian sampai menarik perhatian seorang sesepuh. Iya, tentu saja, jawab tetua tersebut sambil mengangguk, ekspresi masih terlihat ketakutan saat mengingat rekan-rekannya yang kini sudah tiada. Li Yifei yang mendengar pembicaraan tersebut tidak bisa tidak terkejut, baru beberapa saat lalu ia dikabarkan jika Lei Tian masih hidup. Namun melalui orang yang berbeda,
ia mendengar pengakuan yang begitu menggemparkan. Sebagai murid Akademi Kekaisaran, ia jelas mengetahui sosok para sesepuh atau guru besar yang sangat misterius. Bahkan dikabarkan, hanya Xiao Mei dan para jenderal saja yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengajaran dari para sesepuh pelindung kekaisaran. Akhirnya kau baik-baik saja, Li Yifei bergumam. Ia dengan jelas masih mengingat jurus mematikan yang digunakan oleh Xiao Mei di masa lalu. Memikirkan teknik tapak sutra, jelas Li Yifei tidak dapat membayangkan efek dari pukulan yang menjadi jurus tertinggi Sekte Teratai Ungu. Awalnya Li Yifei tidak paham bagaimana bisa pendiri sekte begitu memandang tinggi Xiao Mei, namun setelah Kekaisaran Qin runtuh barulah ia mulai memahami misteri yang mulai terkuak. Tuan, kedatanganku ke tempat ini membawa misi langsung dari Tuan Pendekar Agung. Tetua tersebut berkata dengan takzim, menyebut nama Lei Tian secara langsung saja ia tidak berani. Sambil mengeluarkan sebuah catatan, tetua tersebut penuh harap jika bahan-bahan herbal yang dibutuhkan bisa dipenuhi oleh Mu Xianji. Ia takut akan mengecewakan sosok pendekar agung yang kini tengah menunggunya di Sekte Perisai Api. Mu Xianji membaca catatan dengan seksama. Terdapat beberapa bahan herbal langka yang sudah familiar dan menjadi koleksi Paviliun Ungu. Tanpa ragu kemudian Mu Xianji memerintahkan seseorang untuk melengkapi bahan-bahan herbal tersebut, lah tidak bertanya apapun kepada tetua Sekte Perisai Api tersebut. Tuan, Anda juga diminta ikut bersama dengan saya menuju Sekte Perisai Api. Sepertinya Pendekar Agung ingin bertemu dengan Anda, ucap tetua sekte tersebut. Baiklah jika begitu, jawab Mu Xianji dengan senang. Lah sudah tidak sabar ingin melihat kemajuan yang dialami oleh tuan mudanya tersebut yang merupakan ketua sekte yang sangatlah banggakan. Tuan, bolehkah aku ikut bersama kalian? Suara Li Yifei tiba-tiba terdengar. Kedua orang tersebut segera melirik ke arah seorang gadis. Nona, sebaiknya kau beristirahat saja, cetus Mu Xianji. Lah cukup prihatin dengan nasib gadis yang sudah disia-siakan oleh sektenya tersebut. Aku ingin sekali bertemu dengan Lei Tian. Ada hal yang ingin aku sampaikan, ucap Li Yifei beralasan. Pada saat ini ia sangat ingin bertemu dengan sosok pendekar misterius tersebut. Bersiaplah, karena kita sebentar lagi akan berangkat, ucap Mu Xianji. Sebenarnya ia juga khawatir meninggalkan Li Yifei tanpa pengawasannya. 158. Kegemparan Paviliun Murid Dalam. Pada saat ini Li Yifei pasti menjadi incaran Xiao Mei. Oleh karena itu Mu Xianji berkeinginan untuk melindungi dirinya agar kelak di masa depan bisa berguna bagi Paviliun Ungu maupun Sekte Belati Merah. Li Yifei kegirangan seperti anak kecil yang diberi permen, dengan ekspresi penuh kebahagiaan lah berkata, "Terima kasih Tuan." Setelah beberapa saat, bahan-bahan herbal yang diminta sudah siap dan dimasukkan ke dalam sebuah cincin penyimpanan khusus. Li Yifei juga sudah terlihat lebih rapi dan lebih cantik dari sebelumnya, seperti menemukan harapan baru kini ia bersiap melangkah. Setelah membuat pengaturan untuk Hu Qing, Mu Xianji akhirnya meninggalkan Paviliun Ungu menuju Sekte Perisai Api. Mereka bertiga naik kereta kuda khusus milik Paviliun Ungu, dengan dua orang penjaga yang menyertai akhirnya mereka berangkat. Sementara itu Zhao Yuxi yang tengah menikmati suasana barunya bersama Yang Seng tidak mengetahui pergerakan beberapa orang yang kini menyambut Lei Tian. Lah masih bersama Jenderal Yang Seng berkeliling kota, menikmati pemandangan dan aneka hiburan yang membuatnya merasakan kebahagiaan.
Rasa kecewa dan kesalnya berganti dengan suasana kegembiraan yang telah diciptakan Jenderal Yang Seng untuk dirinya. Apalagi sepanjang jalan, ia begitu dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Hal ini tentu membuat Zhao Yuxi yang belum lama berada di strata sosial kelas atas menjadi terlena. Seolah terlarut dalam suasana, Zhao Yuxi tidak sadar hingga dirinya berada di bawah pengaruh minuman yang sudah dikondisikan antara persetujuan ibunya dengan Yang Seng. Di bawah pengaturan tersebut akhirnya Zhao Yuxi pun jatuh ke dalam pelukan laki-laki yang memang akan dijodohkan dengan dirinya tersebut. Malam panjang itu pun akhirnya mereka lalui dengan lepasnya mahkota yang selama ini dijaga oleh Zhao Yuxi. Sementara Yang Seng yang lebih dewasa memiliki pengalaman yang lebih baik dalam melakukan permainan penuh kemesraan tersebut. Keesokan paginya, seorang tetua sekte perisai api juga tiba di sekte Belati Merah. Di bawah perintah, La menjalankan misi secara langsung untuk menyampaikan pesan Lei Tian kepada Patriark Fang Yuan. Kehadiran tetua tersebut diterima secara langsung oleh para pimpinan sekte Belati Merah, sama seperti Mu Xianji yang terkejut saat melihat pedang spiritual, mereka pun tidak kalah terkejutnya saat benda pusaka sekte berada di tangan orang lain. Termasuk Patriark Fang Yuan hanya bisa menggelengkan kepala atas sikap Lei Tian yang begitu santai menunjukkan benda pusaka melalui orang lain. Sepertinya anak itu ingin membalas perbuatanmu di masa lalu, ucap Penatua Songgui setengah berbisik kepada Patriark Fang Yuan. Hahaha. Anak itu benar-benar membuatku kacau. Segera sertakan 200 orang murid dalam dan juga dirimu serta Penatua Mu Chen untuk menuju ibu kota. Patriark Fang Yuan tidak bisa menahan keinginan Lei Tian. Apapun rencananya di ibu kota ia sendiri belum tahu. Mengingat waktu yang mepet, dalam sekejap seluruh murid pavilion murid dalam menjadi gempar, bahkan Sui Niao dan juga Sui King yang sedang kultivasi tertutup pun harus mengakhiri kultivasi mereka. Kegemparan ini membuat semua murid tersentak, seperti hendak berperang mereka bersiap berangkat ke ibu kota kekaisaran dengan penuh tanda tanya. Wajar saja, baik Patriark maupun para penatua masih merahasiakan keberadaan Lei Tian. Bahkan Sui Niao yang masih mengenakan pita hitam di lengan kirinya harus patuh menjalankan perintah mendadak dari petinggi sekte tersebut. Mereka semua berangkat menuju kota Mianyang, bahkan tetua sekte perisai api yang menjadi utusan pun tercengang. Identitas Lei Tian benar-benar sangat dihormati oleh Patriark Sekte sekalipun, hal ini membuat dirinya tidak habis pikir atas segala kejutan yang ada pada diri seorang pemuda yang tampak biasa tersebut. Atas inisiatif Penatua Songgui, dua sahabat Lei Tian yang bernama San Yuze dan Yun Zixin juga diikut-sertakan. Sebagai gurunya, Penatua Songgui sangat mengerti perasaan muridnya yang sudah seperti keluarga tersebut, hanya saja ia masih menjaga kerahasiaan kemunculan kembali Lei Tian. 159. Aura persaingan Putri Qin Qian. Sementara itu di sekte perisai api pertemuan Mu Xianji dengan Lei Tian dipenuhi rasa haru, keduanya tampak berpelukan melepas rindu seperti halnya seorang sahabat. Sosok Mu Xianji yang lebih tua dari Lei Tian sangatlah hormati, meskipun Mu Xianji sendiri mengakui jika dirinya hanya pengikut Lei Tian. Tuan muda, kau sungguh luar biasa. Pastinya kau sudah mengalami hal yang sulit, maafkan aku tidak ada di sisimu pada saat itu, ucap Mu Xianji dengan tulus. Tidak apa-apa tuanmu, semuanya sudah berlalu. Bagaimana kabar klan Lei dan juga Paman Gongdun? Sebelumnya Lei Tian juga memikirkan anggota klannya. Hanya saja ia masih memprioritaskan urusan lainnya.
Apalagi selama di Sekte Perisai Api lah hanya sibuk mempelajari kitab tak bernama Pemberian Akong. Lah baru setengahnya menguasai kitab tersebut, hal-hal yang mendasar sudahlah pahami dengan baik, serta beberapa penawar racun seperti yang pernah dialami oleh kekasihnya, Qin Qian. Keadaan klan Lei baik-baik saja, peningkatan serta pengembangan berjalan dengan lancar. Hubungan dengan klan Liu juga terjalin dengan baik. Di bawah pengaturan Lei Jun semuanya bisa dikatakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kepemimpinan Lei Dong, jawab Mu Xianji. Baguslah jika begitu, sesuai harapanku mereka bisa berkembang dengan baik, balas Lei Tian dengan senang. Dalam hatinya ia tahu jika ada peranan Paviliun Ungu. Sementara itu Qin Qian yang berada di sisi Lei Tian menatap curiga ke arah wanita cantik yang sudah ia kenal sebelumnya, Li Yifei, murid Akademi Kekaisaran. Entah mengapa sebagai seorang wanita Lah merasakan perasaan cemburu kepada makhluk sejenis dengan dirinya. Selain cantik, Li Yifei juga terkenal karena kecerdasannya. Tuan muda, perkenalkan ini adalah Li Yifei, murid Akademi Kekaisaran yang bernasib tidak beruntung, ucap Mu Xianji memperkenalkan Li Yifei kepada Lei Tian. Salam saudara Tian, maafkan aku yang tidak bisa menolongmu saat dirimu dicelakakan oleh Jenderal Xiao Mei, ucap Li Yifei membuka salam perkenalannya. Jadi kau mengetahuinya? Tanya Lei Tian dengan serius. Iya benar, hanya saja aku tidak memiliki keberanian untuk memberitahukan kepada orang lain, ujar Li Yifei dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, aku tahu Jenderal Xiao Mei memiliki kekuatan yang tidak terbendung pada saat itu, balas Lei Tian dengan ramah. Oh ya, perkenalkan ini adalah Putri Qin Qian. Kami juga akan segera menikah dalam waktu dekat, ucap Lei Tian sambil mengenalkan kekasihnya. Salam Tuan Putri, sapa Li Yifei dan juga Mu Xianji yang baru menyadari kehadiran Putri Qin Qian. Sebelumnya mereka terlalu asyik berbincang dengan Lei Tian. Keduanya juga tidak menyangka jika wanita cantik tersebut adalah Putri Qin Qian. Aura pendekar dewa yang mereka rasakan jelas menyangkal hal tersebut. Sudah lumrah diketahui jika Putri Qin Qian hanyalah tuan putri yang tertutup dan tidak memiliki basis kultivasi, sehingga dalam setiap kegiatan ia selalu dijaga dengan ketat guna melindunginya yang merupakan harta berharga Kaisar Qin. Salam, jawab Qin Qian dengan hangat, namun ada aura persaingan ketika ia menatap ke arah Li Yifei. Sementara Li Yifei tidak terlalu memperhatikan tatapan Putri Qin Qian terhadapnya, ia hanya memikirkan Zhao Yuxi yang akan kehilangan kesempatan untuk memiliki peluang kembali kepada Lei Tian. Nona Li, sepertinya Anda terkena racun dari Sekte Teratai Ungu. Tanya Lei Tian, dengan mempelajari kitab tak bernama ia bisa mendeteksi keadaan seseorang hanya dari aliran napasnya. Selain dari aliran napas, ia juga bisa mengidentifikasi keadaan seseorang dari denyut nadi serta wajah seseorang. Bagaimana saudara Tian bisa tahu? Ucap Li Yifei dengan ekspresi terkejut. Mudah saja bagiku, hanya saja bagaimana bisa kau terkena racun yang hampir menghancurkan dantianmu tersebut? Tanya Lei Tian dengan serius. Menurutnya tindakan seperti itu adalah perbuatan keji. Li Yifei menghela napas dalam-dalam, tanpa sungkan ia mulai bercerita kronologis kejadian yang menimpa Nuwa. Hal ini baru saja aku sadari, setelah Xiao Mei curiga jika aku telah melihat aksinya dalam upaya membunuhmu. Sejak saat itu pula ia mulai menargetkan diriku. Dengan bantuan seseorang dari murid Akademi Kekaisaran, ia mencampurkan racun pada setiap sumber daya yang aku dapatkan. Sehingga selama 2 tahun terakhir,
aku tidak bisa meningkatkan kultivasi dan bahkan kekuatan kultivasiku menjadi mundur dan hilang seperti orang biasa. Atas kejadian itu juga aku diusir dari akademi. Untungnya ada senior Mujiao yang mengarahkan diriku agar bergabung ke Paviliun Ungu. Li Yifei tidak menahan diri, dengan berlinang air mata lah menumpahkan semua permasalahannya. Qin Qian yang semula merasa cemburu kini justru merasa simpati dengan nasib yang dialami oleh Li Yifei. Sebagai wanita yang sama-sama menjadi korban kekejaman Xiao Mei jelas membuat putri Qin Qian ikut menjadi sedih. Bahkan tidak hanya itu, Xiao Mei yang berseberangan dengan Sekte Pedang Emas justru memanfaatkan Sekte Teratai Ungu sebagai kendaraannya untuk menyokong kekuasaan. Hal ini juga karena adanya dukungan dari sesepuh yang Mi sehingga menyebabkan pemberontakan di Kekaisaran. Tidak sampai di sana, aku yang seharusnya sudah tidak berguna pun masih dikejar untuk dibinasakan. Untungnya ada saudara Hu Qing yang membantu. Dengan bersusah payah ia membantuku dari ancaman pembunuhan yang datang dari sekteku sendiri, hingga saudara Hu Qing hampir meninggal akibat kejadian tersebut. Li Yifei bercerita sebuah kejujuran, ia menyampaikan fakta yang selama ini ia tahan tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Dengan adanya Lei Tian saat ini, ia yakin jika bersandar pada dirinya maka lah akan selamat. Meskipun ia tahu dengan kesembuhan kultivasinya adalah mustahil tetapi setidaknya ia masih bisa menikmati hidup dengan normal seperti masyarakat pada umumnya. Apa? Lalu bagaimana keadaan saudaraku sekarang? Lei Tian tersentak kaget, sambil melirik ke arah Mu Xianji lah meminta penjelasan. Benar apa yang dikatakan oleh Nona Li Yifei, kondisi kekaisaran sedang tidak baik-baik saja. Terutama Akademi Kekaisaran yang kini dijadikan alat kekuasaan bagi Xiao Mei. Beberapa titik vital sudah dikuasainya dan dukungan dari orang-orang Teratai Ungu juga. Mengenai Hu Qing, kini lah sedang diobati oleh tabib Paviliun Ungu. Lah banyak kehilangan darah dan sebelumnya lah juga terkena racun berbahaya dari Sekte Teratai Ungu. Untungnya ada Nona Li Yifei yang memiliki penawar atas racun tersebut, jika tidak maka sudah dipastikan nyawa Hu Qing tidak akan tertolong, ungkap Mu Xianji dengan serius. Ia juga merasa kebencian yang mendalam terhadap orang-orang yang sudah membuat Hu Qing terluka. Sekte Teratai Ungu. Sepertinya nasibmu tidak akan berbeda jauh dengan Sekte Serigala Hitam, ucap Lei Tian sambil menggertakkan gigi. Hawa kebenciannya begitu jelas meningkat dalam sesaat. Sebelumnya ia tahu jika Putri Qin Qian juga terkena racun dari senjata rahasia sekte tersebut. Kini Hu Qing juga mengalaminya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Sekte Belati Merah maka tentu saja Lei Tian tidak akan membiarkan orang mencelakakan murid-murid dari Sekte yang kini sudah didapuknya. 160. Kebahagiaan Zhu Sanfeng. Di dalam hatinya kini Lei Tian sudah menggariskan nama Sekte Teratai Ungu. Sebagai pendukung utama kekaisaran yang kejam maka keberadaan sekte tersebut harus segeralah musnahkan. Setelah berbincang sejenak, Lei Tian segera menuju salah satu paviliun untuk membuat ramuan peningkat tenaga dalam. Berdasarkan bahan-bahan yang sudah dilengkapi oleh Mu Xianji, maka Lei Tian secara serius mulai meracik dan meramu obat yang tergolong kelas atas tersebut. Sementara Lei Tian sedang meramu obat, Qin Qian dan Li Yifei mulai terlihat mengobrol. Sebagai seseorang yang berstatus tamu di sekte tersebut, keduanya harus bisa menempatkan diri dengan baik. Meskipun status Putri Qin Qian sebagai cucu patriark sekte, ia kini lebih bijak dan terlihat bersikap bijak. Bawaannya yang manja pada masa lalu langsung berubah menjadi 180 derajat,
keberadaan Lei Tian di dalam hidupnya telah membawa perubahan. Nona Li, bagaimana keadaan istana saat ini? Tanya Qin Qian. Yang mulia Kaisar masih berada di dalam tahanan, sedangkan permaisuri sudah tiada, jawab Li Yifei dengan nada prihatin. Tuan Putri bersabarlah, bersama Lei Tian aku yakin semuanya akan kembali seperti semula, sambung Li Yifei memberi semangat. Ya, tentu saja. Awalnya aku pun hampir tewas terkena serangan racun dari Chen Kun terkutuk, untungnya aku masih diliputi keberuntungan, ucap Putri Qin Qian. Li Yifei terdiam, lah sulit percaya begitu saja jika Putri Qin Qian berhasil selamat dari bahaya kematian akibat serangan jarum beracun sektenya. Kau pasti tidak percaya bukan? Aku juga tidak percaya awalnya. Namun teknik pengobatan yang dilakukan oleh Lei Tian sangat luar biasa. Tidak hanya menyembuhkan, bahkan seperti yang kau lihat jika sekarang aku memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan, Qin Qian berkata dengan polos tentang rahasianya. Hal ini tentu membuat Li Yifei penasaran. Berkaitan dengan kekuatan, kultivator seperti Li Yifei tentu saja sangat penasaran dengan teknik pengobatan yang baru saja diterapkan oleh Lei Tian kepada Putri Qin Qian. Benarkah? Apakah ada teknik pengobatan sehebat itu di dunia ini? Tanya Li Yifei yang tidak tahan dengan dahaga keingintahuannya. Itu rahasia, jawab Qin Qian yang hampir keceplosan. Begitu ya, maafkan aku Tuan Putri, ucap Li Yifei dengan putus asa. Kamu tenang saja. GG Tian pasti memiliki cara untuk menyelamatkan kultivasimu. Nanti aku akan berbicara kepadanya. Qin Qian berkata sambil menggigit bibirnya, walau bagaimanapun ia khawatir jika kekasihnya akan berkultivasi ganda dengan wanita lain. Terima kasih. Terima kasih Tuan Putri, ucap Li Yifei dengan ekspresi yang ceria. Harapannya untuk kembali bisa berkultivasi akan datang. Apakah kau mengenal murid dari Xiao Mei? Tanya Qin Qian, selama ini ia sebenarnya cemburu dengan wanita yang jelas-jelas sangat mengagumi Lei Tian. Kabar tentang masa berduka Zhao Yuxi dalam memperingati kematian Lei Tian sudah santer terdengar di kalangan Akademi Kekaisaran. Sebagai putri kaisar, ia juga pernah mendengarnya meski hanya sepintas. Pada saat itu nama Lei Tian sangat terkenal, seluruh kalangan muda sangat mengidolakan pria yang kini sudah menjadi kekasihnya tersebut. Tentu saja, ia adalah Zhao Yuxi. Bahkan beberapa hari yang lalu, telah dinobatkan sebagai putri angkat dari Xiao Mei. Dengan statusnya tersebut ia juga kini menempati istana yang biasa Tuan Putri tinggali, jawab Li Yifei. Pada saat inilah juga tidak menduga jika Putri Qin Qian akan menanyakan hal demikian. Oh, apakah lah benar-benar mencintai Lei Tian seperti sebelumnya? Tanya Qin Qian dengan cemas. Jika itu memang benar maka akan sulit bagi dirinya untuk menerima wanita tersebut. Sepertinya tidak lagi, aku sudah memastikannya sendiri. Bahkan karena hal itu juga diriku dihajar sampai tidak berdaya olehnya, hingga aku tidak sadarkan diri, jawab Li Yifei dengan nada menahan kebencian. Maksudmu? Qin Qian mengerutkan dahinya. Hal yang menjadi beban pikirannya akan segera terjawab. Sepertinya ia menerima perjodohan dengan Jenderal Yang Seng. Selain masih muda, Yang Seng adalah salah satu bagian dari keturunan sesepuh Yang Mi. Sepertinya Xiao Mei memiliki rencana untuk membangun dinasti kekaisaran Yang. Melalui pernikahan mereka maka akan lahir keturunan yang nantinya akan berkuasa atas kekaisaran yang baru saja mereka kuasai, ujar Li Yifei menyampaikan pendapat.
Putri Qin kian terdiam dan tidak terlalu peduli dengan kekuasaan. Dengan berakhirnya perasaan wanita pesaingnya maka itu sudah lebih cukup. Walau bagaimanapun juga, Qin kian sangat membenci segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Xiao Mei. Sementara itu di paviliun terpisah, Lei Tian baru saja selesai membuat ramuan herbal peningkat tenaga dalam. Di bawah tatapan kekaguman Patriark Zhu Sanfeng, kini Lei Tian menjadi pusat perhatian orang-orang. Kalian berkultivasilah, setelah keadaan kalian siap barulah minum ramuan ini, Lei Tian berkata sambil menyerahkan 11 botol ramuan yang sudahlah siapkan. Bibi Sue, semoga kau berhasil, sapa Lei Tian secara khusus kepada Sue Meilin. Terima kasih Tuan Muda, balas Sue Meilin dengan tatapan penuh haru bahagia. Setelah mendengarkan instruksi dari Lei Tian mereka semua segera menjalani teknik kultivasi masing-masing dengan wajah penuh pengharapan serta semangat yang menggelora mereka semua segera larut dalam kultivasinya masing-masing. Selain membuat ramuan untuk meningkatkan kekuatan tenaga dalam tingkat atas tersebut, Lei Tian juga secara khusus membuat ramuan untuk mengobati luka dalam yang dialami oleh Li Yifei. Sebelumnya Lei Tian sudah menyisipkan bahan-bahan khusus untuk keperluan seperti sekarang ini. Dengan dukungan paviliun ungu tentu tidak sulit untuk mendapatkan bahan-bahan herbal yang dibutuhkannya. Dengan kemampuannya kini, sebenarnya Lei Tian juga mengetahui jika Li Yifei memiliki tubuh khusus sama seperti kekasihnya. Hanya saja energi dingin yang terkunci di dalam meridian tubuh Li Yifei masih belum bisa ia prediksi dengan tepat. Apalagi keretakan meridian sangat sensitif, butuh waktu dan penanganan secara khusus. Oleh karena itu, dengan ramuan buatannya, setidaknya luka dalam akibat akumulasi racun di dalam tubuhnya bisa disembuhkan dengan lebih cepat, sehingga sumbatan-sumbatan di dalam tubuhnya bisa hilang seiring penggunaan ramuan yang tepat. Kakek, terimalah, suara Lei Tian mengagetkan Zhu Sanfeng yang sedang fokus melihat para murid senior, tingkat kultivasi mereka merupakan yang tertinggi. Apa ini? Tanya Zhu Sanfeng dengan ekspresi terkejut. Kakek adalah seorang patriark, sudah seharusnya kakek memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, ucap Lei Tian tanpa basa-basi, namun ucapannya dapat didengar para tetua yang membuat mereka iri. Terima kasih Tianer, ucap Zhu Sanfeng sambil tersenyum cerah. Bersambung. 161. Menunggu kekacauan.